Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Minggu 23 Mei 2021. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, buku tulis dan alat tulis menulis. Nah, kakak mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita beribadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 119, Haleluya, pujilah. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Tuhan menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan di pagi ini ya Bapa, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami di pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan gak berakhirnya. Semoga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita kembali kidungkan pujian dari Kidung Ceria nomor 112 di hari Pentakosta. Mengajar murid Yesus berkata,
Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Nah, sambil adik-adik membaca, adik-adik pause dulu video ini ya, lalu melanjutkan kembali. Kita kidungkan Kidung Ceria 20 Bapa di Sorga. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami renungkan sebentar. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca sambil berdiri. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?"
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, itulah pembacaan kita. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, itu tadi pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, sesuai dengan judul pelajaran kita pada hari ini, yaitu Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Dan kita juga hari ini memperingati hari Pentakosta atau hari ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada bacaan kita tadi ada beberapa peristiwa yang terjadi di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Nah, di dalam bacaan kita tadi ada orang-orang dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Dan kebetulan ada para murid juga pada saat itu di tempat itu di Yerusalem. Nah, mereka datang dan berkumpul sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, peristiwa apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul saat itu? Yang pertama bisa dilihat di ayat 2. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Ayatnya yang ketiga. Terus, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Ayatnya yang keempat-A. Dan yang selanjutnya yang terjadi yaitu mereka berbahasa roh. Ayatnya yang keempat-B hingga ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, peristiwa-peristiwa yang tadi yang sudah kakak Siska sebutkan itu ada maknanya, adik-adik. Makna yang pertama yaitu kuasa Roh Kudus yang turun menunjukkan bagian dari karya dan kekuasaan Allah yang hadir melalui kuasa Roh Kudus kepada para murid agar mereka mampu membawa perubahan dan berani memberitakan Injil untuk semua orang. Makna yang kedua, para murid diberikan tugas dari Allah yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh di sini artinya ketika para murid memberitakan Injil untuk semua orang bisa menerima pengajaran sesuai dengan bahasa dari setiap mereka masing-masing. Itu bisa dilihat di ayat 4b hingga ayatnya yang ke-11. Jadi, kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh ini mau mengatakan dengan tegas bahwa Injil Kristus itu harus diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi harus dipahami adik-adik bahwa Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus yaitu merupakan peristiwa pekabaran Injil yang diberitakan ke seluruh orang dari berbagai daerah dan menjadi bagian dari rancangan karya Allah yang menghendaki agar Injil Kristus dapat diberitakan sebagaimana pesan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi artinya ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, secara tidak langsung kita juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, bagaimana caranya kita memberitakan Injil kepada semua orang? Yaitu
dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus rajin berdoa juga, harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin beribadah, baca Alkitab, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terus contoh yang selanjutnya juga, kita bisa mengingatkan teman kita ketika teman kita berbuat salah, kita menegur. Nah, itu juga sebagai bentuk kita memberitakan Injil atau memberitakan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, dari bacaan kita pada hari ini kembali mau mengingatkan kita beberapa hal, yaitu yang pertama, kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberikan kita kemampuan, kekuatan, dan keberanian. Yang kedua, kuasa Roh Kudus mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, Allah selalu menyertai kehidupan kita yang tetap setia memberitakan Injil Kristus melalui penyertaan kuasa Roh Kudus. Jadi, setiap kita yang percaya tidak boleh takut dalam hal memberitakan Injil. Karena kenapa adik-adik? Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita, itu yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk memberitakan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi, kita harus senantiasa membangun hubungan baik dengan Tuhan lewat tetap setia berdoa, baca Alkitab, ikut ibadah, dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikianlah renungan kita pada hari ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Tuhan masih memberkati kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah boleh mendengarkan cerita. Kiranya apa yang kami dengarkan dari kakak pelayan kami itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan juga kami Tuhan, anak-anak-Mu agar bisa melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini
kami mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Di masa pandemi COVID saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, mau menyertai, mau menjaga teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, berkat di tengah-tengah kehidupan teman-teman kami bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkati gereja kami, berkati para pendeta, majelis jemaat, maupun kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalamnya ya Tuhan. Tuhan berkati kami agar gereja kami ini boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini yang di tengah pergumulan pandemi COVID saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memampukan bangsa dan negara kami saat ini sehingga pandemi virus corona yang sekarang ini, yang saat ini masih ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan menopang, Tuhan akan campur tangan, dan nantinya pandemi virus corona yang saat ini merajalela bisa pulih kembali, dan bangsa kami ini bisa pulih kembali, dan kami semua bisa beraktivitas kembali ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, om, tante, opa, oma kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam tugas pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk adik-adik klien kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Walaupun pada saat ini adik-adik kami masih sekolah via online atau daring, kiranya Tuhan mampukan mereka sehingga mereka bisa senantiasa rajin belajar walaupun mereka belajar dari rumah ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syafaat kami. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Jaga lindungi mereka, berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni salah dosa kesalahan kami, sempurnakan doa kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita
ucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita doakan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Kita gabungan via Zoom. Jangan lupa ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.